Hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk membahas satu kemampuan manusiawi yang justru makin penting di tengah gempuran teknologi. Bukan coding, bukan statistik, tapi kreativitas. Di zaman AI yang bisa menulis artikel, menggambar potret, bahkan menciptakan musik. Apakah manusia masih relevan? Jawabannya, sangat relevan jika kita masih mampu berkreasi. Saya akan jelaskan secara singkat di video ini tentang 4 hal penting terkait kreativitas. Hal yang pertama tentang urgensi kreativitas di era AI. AI bekerja dengan data masa lalu. Ia mengulang pola, mempercepat proses, dan meniru. Tapi mencipta sesuatu yang benar-benar baru, itu masih tugas kita. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghubungkan hal-hal yang tidak biasa, menciptakan solusi unik, dan membayangkan apa yang belum pernah ada. Di era otomatisasi, kreativitas bukan cuma milik seniman. Ini adalah kebutuhan utama untuk inovator, pemimpin, pengusaha, bahkan guru. Tanpa kreativitas, kita hanya akan jadi operator alat. Tapi dengan kreativitas, kita bisa mengendalikan alat dan menciptakan masa depan. Hal yang kedua tentang bagaimana cara membangun kreativitas. Pertama, kita harus melatih otak untuk berpikir divergen. Berani menghasilkan banyak ide tanpa takut salah. Latih diri menulis 10 ide aneh setiap hari. Bukan karena semua ide akan berhasil, tapi karena dari yang aneh, sering lahir yang luar biasa. Kedua, konsumsi inspirasi dari berbagai bidang. Seorang insinyur bisa belajar dari dunia musik. Seorang dokter bisa mendapat ide dari dunia desain. Karena kadang solusi tidak datang dari tempat yang sama dengan masalahnya. Ketiga, beri ruang untuk bosan. Di saat otak kita tidak disibukkan gadget atau tugas, justru saat itu benih ide muncul. Maka matikan notifikasi, berjalanlah, diamlah, biarkan otak bermain. Terakhir, lihat batasan sebagai tantangan. Ingat, keterbatasan bukan penghalang kreativitas, justru pemicunya. Semakin terbatas, semakin kreatif cara kita keluar dari situ. Hal yang ketiga tentang implementasi kreativitas dalam kehidupan. Kreativitas tidak harus muncul di panggung besar. Ia justru muncul dalam hal-hal kecil setiap hari. Di tempat kerja, mulailah dengan bertanya, apakah ada cara yang lebih sederhana, lebih menyenangkan, lebih berdampak? Gunakan storytelling dalam presentasi. Ubah rapat jadi sesi ide liar. Ciptakan pendekatan yang belum dicoba. Dalam hidup pribadi, cobalah hal baru setiap minggu. Resep baru, rute baru, cara belajar baru. Dokumentasikan idemu, bahkan yang kamu anggap tidak masuk akal, karena bisa jadi itu yang nanti menyelamatkan proyek besar. Gunakan AI sebagai alat bantu, tapi ingat, alat hanya secanggih imajinasi penggunanya. Kalau kamu tidak punya ide, AI hanya akan mempercepat kebuntuan. Hal yang terakhir tentang apa saja yang harus kita hindari. Kreativitas bisa mati pelan-pelan jika kita membiarkan beberapa hal. Pertama, perfeksionisme berlebihan. Menunggu ide sempurna justru membunuh ide. Lebih baik jelek dulu, jadi dulu, baru kita poles. Kedua, terlalu banyak konsumsi, terlalu sedikit produksi. Scrolling tanpa batas membuat kita penuh inspirasi, tapi kosong aksi. Mulailah mencipta, sekecil apapun. Ketiga, takut terlihat berbeda. Ingat, ide hebat selalu tampak aneh di awal. Beranilah beda. Dan keempat, rutinitas tanpa celah eksplorasi. Kalau semua waktu dihabiskan untuk yang harus dilakukan, kapan waktunya untuk mencoba hal baru? Jadi, di masa depan, dunia tidak kekurangan data. Dunia tidak kekurangan alat. Yang dunia butuhkan adalah manusia yang bisa berpikir bebas, yang berani bermimpi, mencoba, dan menciptakan. Dan itu adalah kamu, kalau kamu melatih kreativitasmu hari ini. Karena ingat, di tengah dunia yang otomatis, imajinasi adalah kekuatan paling manusiawi yang kita punya. Semoga bisa dipahami. Bila ada hal yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan share bila video ini bermanfaat tanpa perlu minta izin ke saya. Saya akan sangat senang sekali. Pastikan sudah subscribe channel saya bila ingin mendapatkan konten menarik lainnya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.